Al-Quran, tapi otakmu dan nuranimu hilang, maka hanya menjadi mulut nyinyir saja kamu hidupnya. Kamu hanya menjadi orang sombong saja jadinya. Belum tentu kamu juga lebih baik daripada orang yang kamu hina, sahabatku. Saya ingin memutus tali dan rantai daripada virus-virus fitnah, virus-virus kesombongan ini. لا تقبلوا أي خطاب لبس ثوب إسلام، لبس ثوب ليبرالية، لبس ثوب ديمقراطية، لبس ثوب شرقي غربي وهو يحرك في الناس فتنة من شأنها أن تهدم وجود الدولة. Jangan kalian mudah termakan, terprovokasi oleh orang-orang yang mungkin berpakaian putih-putih, mengatasnamakan agama, mengatasnamakan ilmu, kemudian menghasilkan daripada meluluhlantakkan daripada negeri ini. Walaupun ada yang mengatasnamakan demokrasi, ataupun mengatasnamakan liberal, ataupun mengatasnamakan Islam, Problemnya, tokohnya ini adalah Bahar bin Smith yang kata-katanya sangat-sangat kasar. Apalagi Bahar bin Smith ini pernah dipenjara, dipidana karena menganiaya salah satu muridnya. Secara personal, karakter Bahar bin Smith ini luar biasa kasar, arogan. Ada Bahar bin Smith yang baru saja keluar dari penjara langsung meneriakan sumpah serapah. Dan ada banyak contoh lain yang menunjukkan betapa ulama tak bisa diandalkan. Padahal selama ini banyak orang percaya ulama adalah sumber kebenaran. Bahkan ada anggapan bahwa yang berhak bicara soal agama hanyalah ulama. Jadi masyarakat seolah dibelah. Padahal seperti yang tadi saya katakan, banyak ulama bermasalah. Apakah mereka pantas disebut sebagai sumber kebenaran? Amarah Habib Bahar membara pengacara HRS. Siapkan 1 peluru untuk musuh, 9 untuk pengkhianat. Belakangan ini Habib Bahar bin Smith menjadi buah bibir masyarakat. Saat ceramahnya yang berisi ancaman kepada sejumlah pengikut yang mengkhianati Habib Rizik Syihab. Menanggapi hal tersebut, Aziz Yanuar yang merupakan pengacara HRS menjelaskan bahwa pernyataan Habib Bahar yang mengancam bakal menghabisi semua ulama atau kiai itu ditujukan untuk internal mereka. Ia menegaskan bahwa pernyataan bukan ditujukan kepada kelompok di luar lingkaran mereka. Aziz juga mengatakan maksud dari pernyataan Habib Bahar itu bersifat teguran kepada para pemuka agama yang tak bisa membela Habib Rizik ketika tersandung masalah hukum. Lebih lanjut, Aziz pun menyebut kutipan kata Jenderal Sudirman yang menyebut pengkhianatan lebih berbahaya dibandingkan musuh. Sebagaimana Jenderal Sudirman berkata, siapkan 1 peluru untuk musuh dan 9 peluru untuk pengkhianat. Maksud pengkhianatan HBS adalah para pecinta HRS atau yang mengaku cinta kepada HRS, siapapun mereka, tetapi mereka diam saja ketika HRS dizalimi. Ucap Aziz kepada awak media Sabtu 27 November 2021. Jadi kalau ada yang merasa tersinggung dengan ucapan HBS, ya berarti dia merasa betul mengkhianati HRS. Karena peringatan dari HBS itu kan untuk internal kita para pecinta HRS, sambung Aziz. Diketahui beredar video ceramah Habib Bahar di sebuah masjid menjadi viral media sosial. Dengan lantang, Habib Bahar melontarkan ancamannya kepada pengkhianat Habib Rizik. Bahkan, ia mengaku bakal menghabisi orang-orang yang mengkhianati Rizik Syihab, tak peduli itu ulama ataupun kiai. Ente orang, para Habib, para kiai, para ulama, siapapun ente, mau anaknya wali, anaknya ulama, ente mengkhianati Habib Rizik, bakal ana habisi satu-satu, ujar Bahar dalam video yang beredar Rabu 24 November 2021. Pegiat media sosial Teddy Gusnaidi turut mengomentari viralnya ceramah Habib Bahar bin Smith yang memuat ancaman terhadap para pengkhianatan Rizik Syihab. Teddy menantikan Bahar untuk membuktikan pernyataannya, yakni menghabisi Habib maupun ulama yang tak setia ke Rizik. Di internal mereka terjadi perpecahan. Si Bahar ngancam Habib, kiai dan ulama dari kelompoknya sendiri. Kita nonton aja sambil ngopi, apa cuma bacot doang? Atau punya nyali untuk eksekusi, cuitnya lewat akun Twitter @teddygus. EKS politikus PKPI itu juga penasaran dengan sikap ulama setelah Habib Bahar mengancam mereka. Menurutnya, ulama tak akan tinggal diam. Kita lihat juga apakah Habib, kiai dan ulama
dari kelompok mereka punya nyali menghadapi ancaman si Bahar. Tentu mereka yang tua tidak akan tinggal diam diancam oleh anak kemarin sore, ujar Teddy. Kecuali kalau mereka tidak punya nyali juga, kita tunggu aja lah nyali si Bahar eksekusi mereka, tuntasnya. Pegiat media sosial Denny Siregar menanggapi pernyataan pendakwa Habib Bahar bin Smith yang mengancam akan menghabisi para pengkhianatan Habib Rizik Syihab. Denny Siregar lewat cuitannya di Twitter, Jumat 26 November 2021, menilai orang-orang seperti Habib Bahar bin Smith harus ditangkap. Pasalnya, menurut DS, pernyataan bernada ancaman yang dilontarkan Bahar bin Smith itu berpotensi menimbulkan kekerasan di tengah-tengah masyarakat. Orang seperti Bahar bin Smith itu harus ditangkap. Ancamannya dengan kata habisi itu berpotensi menciptakan kekerasan, cuit Denny Siregar. Menurutnya, situasi di masyarakat Indonesia saat ini sudah tenang dan damai selama Bahar bin Smith dan Rizik Syihab di penjara. Akan tetapi, kata DS, situasi tenang tersebut kembali bisa dirusak oleh pernyataan bernada ancaman seperti yang dilontarkan Bahar bin Smith. Oleh karena itu, Denny Siregar meminta agar Habib Bahar bin Smith kembali dimasukkan ke penjara untuk menjaga ketenangan masyarakat. Kondisi yang sudah tenang selama Bahar dan Rizik di penjara itu jangan dirusak lagi oleh mulut-mulut sampah yang bernada mengancam. Kan dangkal lagi, tegasnya. Diwartakan sebelumnya, pernyataan Habib Bahar bin Smith yang mengancam akan menghabisi para pengkhianat Rizik Syihab menuai sorotan publik. Pakar ilmu komunikasi Ade Armando mengingatkan bahwa masyarakat tidak boleh terlalu percaya kepada agama. Ade Armando menyebut bahwa banyak ulama yang bermasalah seperti Rizik Syihab dan Bahar bin Smith. Ia menyampaikan hal ini dalam video berjudul "Kita Tak Boleh Terlalu Percaya Pada Ulama" yang tayang di Cokro TV pada Sabtu 27 November 2021. Sesuai judulnya, Ade Armando mengawali video dengan pernyataan bahwa saat ini kita memang tak bisa lagi terlalu percaya pada ulama. Berbagai peristiwa yang terjadi menunjukkan bahwa banyak ulama bermasalah, ujarnya. Pertama, Ade Armando menyinggung soal 3 ulama yang ditangkap oleh Densus 88 Anti Teror Polri atas kasus dugaan terorisme. Dosen Universitas Indonesia Fakultas FISIP ini juga menyinggung pendiri Front Pembela Islam Rizik Syihab yang diduga terlibat chat mesum dengan seorang perempuan bernama Firza Hussein. Selanjutnya, ia menyinggung Bahar bin Smith yang baru saja keluar dari penjara dan langsung meneriakkan sampah serapah. Sebelumnya, Bahar bin Smith memang sedang ramai disoroti karena mengancam akan menghabisi siapapun, termasuk Habib hingga ulama yang mengkhianati Rizik Syihab. Dan ada banyak contoh lain betapa ulama tak bisa diandalkan, kata Ade Armando. Padahal, lanjutnya, selama ini banyak orang percaya bahwa ulama adalah sumber kebenaran. Bahkan katanya, ada anggapan bahwa yang berhak berbicara soal agama hanyalah para ulama. Padahal, seperti yang tadi saya katakan, banyak ulama bermasalah. Apakah mereka pantas disebut sumber kebenaran? Ujar Ade Armando. Pegiat media sosial Denny Siregar merespon video Habib Bahar bin Smith yang mengancam akan melawan dan menghabisi pihak-pihak yang mengkhianati Habib Rizik Syihab. Video ceramah Bahar bin Smith itu tersebar usai dirinya bebas dari penjara. Denny Siregar menilai Habib Bahar bin Smith harus dikurung kembali di penjara sebab ceramahnya tersebut dinilai provokatif. Orang seperti Bahar bin Smith itu harus ditangkap. Ancamannya dengan kata habisi itu berpotensi menciptakan kekerasan, ucap Denny Siregar. Denny Siregar menilai selama Bahar bin Smith di penjara kondisi membaik, tidak ada keributan dan ceramah-ceramah provokatif. Denny Siregar harap agar kepolisian kembali menangkap Bahar bin Smith. Kondisi yang sudah tenang selama Bahar dan Rizik di penjara itu jangan dirusak lagi oleh mulut-mulut sampah yang bernada mengancam. Kan dangkal lagi, ucapnya. Adapun video Bahar bin Smith tengah berceramah di suatu acara yang dihadiri jemaahnya usai bebas dari penjara. Video itu viral di media sosial.